Kata siapa, jajanan tradisional nggak bisa naik level? Buktinya ada jajanan yang biasa di pasar, kini jadi incaran para artis. Mulai dari Irfan Hakim, Ruben Onsu, Aurel Hermansyah, hingga Nagita Slavina. Ada juga fenomena makanan serba 10.000 yang menjamur di berbagai daerah Indonesia. Mulai dari aneka kue, rice bowl, sampai pizza dijual serba Rp10.000. Wah, gimana dapat untungnya ya? Mungkin salah satunya itu ya, kita jual lebih banyak porsinya, salah satunya mungkin dengan memperbanyak porsi. Di tengah daya beli masyarakat yang menurun, banyak yang mulai mencari alternatif makanan yang murah namun bikin kenyang. Nah, untungnya ada solusinya Secret Lovers. Kebetulan sekarang lagi tren makanan serba Rp10.000. Konsep makanan ini pertama kali muncul tahun 2024. Dulu hanya beberapa pedagang saja, tapi sekarang sudah banyak Secret Lovers. Salah satunya di daerah Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Di sini terdapat lebih dari 100 menu loh. Wow, kalau gini jadi bingung milihnya. Mulai dari makanan ringan seperti aneka kue basah, sampai makanan berat seperti paket nasi ayam. Dihargai Rp10.000 saja. Tapi kenapa harus Rp10.000 ya? Rp10.000 itu kan umum, nggak harus kembalian, Rp3.000 nggak ada recehan gitu. Fenomena makanan serba Rp10.000 muncul di Indonesia karena tingginya permintaan untuk makanan yang praktis dan murah. Bagi penyedia makanan, mematok harga Rp10.000 merupakan salah satu strategi ekonomi untuk efisiensi biaya produksi. Biasanya, para penjual memproduksi makanan dalam jumlah besar untuk menekan biaya bahan baku. Keuntungan yang didapat tidak diambil dari makanan per porsi, melainkan dari total volume penjualan yang tinggi dan perputaran barang yang cepat. Maka gak heran kalau penjual serba Rp10.000 selalu memiliki banyak menu dengan jumlah makanan lebih dari 100 porsi. Dari ratusan menu di sini, yang paling favorit adalah menu nasi bakarnya Secret Lovers. Biasanya, isian nasi bakar ada di dalam atau bagian tengah nasinya. Kalau di sini beda Secret Lovers. Isiannya disimpan di atas nasi loh. Tujuannya agar bumbu dan minyak dari lauknya dapat meresap sempurna ke bawah. Selain itu, penyajiannya lebih rapi saat bungkus daunnya dibuka. Dan yang penting daun pisangnya jadi tidak mudah sobek karena terhalang nasi di bagian bawah. Karena perbedaan inilah yang membuat nasi bakar di sini menjadi primadona. Misteri ini nasi bakar. Datangnya belakangan, nggak ketahuan, tapi tahu-tahu habis saja. Nasi bakar di sini ada 3 isian, yaitu ayam suwir, tongkol, dan juga teri. Tiganya ludes habis, tak tersisa hanya dalam 1 jam saja Secret Lovers. Walaupun berbeda isian, tapi harganya tetap Rp10.000. Oh iya, semua makanan di sini dimasak baru dan langsung dijual ketika sudah matang. Setiap harinya, bahan bakunya dibeli dalam kondisi segar. Cara ini membuat penggunaan bahan lebih terkontrol, sehingga mengurangi resiko bahan terbuang percuma. Dengan konsisten berjualan setiap hari, perputaran uang tetap terjaga. Sehingga kebutuhan operasional dapat terus terpenuhi dan usaha tetap berjalan. Lapak makanan ini dibuka sejak jam 1 dini hari hingga 10 pagi. Karena bukannya tengah malam, banyak masyarakat Jakarta yang mencari makan malam di sini Secret Lovers. Dalam sehari, tempat usaha ini memproduksi hingga 5.000 paket makanan setiap harinya loh. Wah, banyak banget ya. Nah, karena kebutuhan mengolah makanan yang cukup tinggi, membuat adanya pembagian shift kerja. Total ada 32 pegawai yang dibagi menjadi shift pagi dan shift sore. Setiap hari dibutuhkan 50 kg ayam untuk dijadikan berbagai macam olahan seperti ayam filet, ayam panggang, dan ayam katsu. Tepung terigu habis 10-15 kg untuk membuat aneka macam kue dan roti. Sedangkan untuk pizza, biasa diproduksi sebanyak 130-150 per harinya. Karena banyak pilihan inilah yang membuat tempat makan serba Rp10.000 ini banyak disukai masyarakat Indonesia.
Kalau yang tadi makanan dan jajanan serba Rp10.000, nah di Duren Sawit beda lagi Secret Lovers. Di sini ada tempat produksi kue basah langganan para artis dan selebgram loh. Mulai dari Ruben Onsu, Irfan Hakim, Iis Dahlia, Nagita Slavina, Aurel Hermansyah, dan penyanyi dangdut Gria Yubi. Tempat produksi kue basah ini sudah eksis sejak tahun 1994. Dulu kue basah identik dengan jajanan pasar murah meriah, namun di tangan Uti bisa naik kelas dan disukai para artis ibu kota. Tentunya untuk mencapai kesuksesan saat ini perlu proses dan perjuangan ya Secret Lovers, apalagi ketika kondisi pandemi COVID-19 yang lalu. Kondisi usaha kue basah ikut terdampak dengan menurunnya pesanan hingga berdampak pengurangan karyawan. Namun berbagai cara dilakukan agar usahanya tidak gulung tikar. Cari akal gimana caranya ya biar usaha ini tetap berjalan. Akhirnya DM lah, di Facebook lah, bermedsos ya, biasanya enggak ya. Akhirnya pas DM artis, alhamdulillah ada yang bales. Dari situ ada yang ngajak-ngajak tuh, artis senior ya, namanya Mami Darti Manulang. Dari situ Teteh diajak ke lokasi-lokasi, alhamdulillah. Setelah bawa makanan ke artis-artis pada cocok. Akhirnya perjuangannya membuahkan hasil. Produknya mendapatkan respon positif dari kalangan artis hingga sering diundang ke lokasi syuting sampai acara keluarga para artis. Walaupun jadi langganan artis, bedak kue basahnya nggak bikin dompet jebol kok Secret Lovers. Hanya Rp4.000 saja. Produksi kue basah di sini nggak pernah libur alias non-stop. Bahkan dalam sehari bisa membuat beraneka jajanan pasar sampai Rp15.000 Secret Lovers. Wah, nggak kebayang ya omset perharinya. Untuk produksinya dimulai sejak pukul 8 malam hingga 5 sore hari. Para pegawai bekerja bergantian membuat setiap menu kue dan jajanan pasar sesuai pesanan. Salah satu menu favorit para artis yaitu dadar gulung blueberry. Bentuknya sih sama seperti dadar gulung pada umumnya. Yang membuat unik yaitu kulit dan isiannya berwarna ungu Secret Lovers. Saking favoritnya, dalam sehari Ibu Uti bisa membuat 250 dadar gulung loh. Ya, best sellernya itu dadar gulung blueberry. Entah kenapa mereka itu pada suka sekali sama dadar blueberry. Mungkin karena unik kali ya, biasanya kan yang namanya dadar itu identik dengan gula Jawa, terus warnanya hijau. Ya, Teteh bikin varian baru, ceritanya ngarang aja sendiri gitu. Alhamdulillah, jadilah dadar gulung blueberry. Itu subhanallah banget ya, banyak yang suka. Selain warnanya yang berbeda, adonan kulit dadar gulungnya beda juga Secret Lovers. Soalnya nggak cuma pakai santan kelapa saja, tapi ada campuran susu sapi, susu krim bubuk, dan juga kental manis. Gak heran ya kalau kulit dadar gulungnya rasanya gurih dan manis. Untuk warna kulitnya menggunakan tambahan pewarna makanan ungu Secret Lovers. Sementara isiannya menggunakan selai blueberry yang dicampurkan dengan parutan kelapa. Nah, ini dia dadar gulung blueberry kesukaan para artis ibu kota. Wah, cantik banget ya, jadi sayang buat dimakan. Kue-kue basah tradisional Indonesia telah diwariskan dari generasi ke generasi. Biasanya kue basah sering dikaitkan dengan momen acara adat, kumpul keluarga, maupun hari perayaan. Selain itu, harganya yang terjangkau membuat kue-kue basah khas Indonesia disukai semua kalangan. Nah, karena alasan inilah kue basah asli Indonesia tetap bertahan di tengah gempuran kue-kue kekinian dan modern. Semua proses pembuatan jajanan di sini masih secara manual loh Secret Lovers. Kunci bertahannya usaha kue basah tradisional ini ada pada rasa dan pengemasan makanan. Semua resep merupakan racikan Uti, sehingga rasa kuenya tetap konsisten walaupun produksinya dalam jumlah yang banyak. Selain itu, pengemasannya dibuat menarik, seperti dibentuk kue bulat dan tumpeng, lengkap dengan hiasan agar tampilan kue-kue basahnya menjadi lebih estetik dan modern. Bermacam ragam. Ada yang bentuk kue tanpa susun, ada yang nggak susun juga ada yang nampan. Nampan juga ada, pokoknya ada snack box. Snack box kalau untuk acara rapat, nikahan, akad nikah itu bisa. Isi 3 kue, terus pakai air itu. Pokoknya sekarang yang lagi terlaris itu kue tanpa susun. Kue jajanan pasar yang susun itu dicari untuk bukan yang bulat sama yang kotak.
Meski memiliki pasar dan segmentasi yang berbeda, jajanan pasar, langganan artis, dan makanan serba Rp10.000 sama-sama memiliki tujuan yang tak berubah. Yang satu menawarkan cita rasa yang menarik perhatian kalangan selebritas, sementara makanan serba Rp10.000 hadir menjadi sahabat masyarakat dengan harga yang ramah di kantong. Keduanya membuktikan bahwa kelezatan tak selalu ditentukan oleh harga atau siapa yang menikmatinya, melainkan oleh rasa, kualitas, dan kemampuannya menyajikan cita rasa terbaik yang bisa dinikmati semua kalangan. Nah, jadi kalian pilih yang mana sih, Lovers?